Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam wa ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali dalam kajian yang diadakan setiap seminggu sekali. Maka pada kesempatan ini kita akan membicarakan mengenai nuzulul Quran, yang mana banyak diperingati oleh umat Islam pada malam 17 Ramadan. Namun sebelum kita lebih jauh membicarakan mengenai nuzulul Quran, perlulah kiranya kita mengetahui pengertian dari Al-Quran. Pengertian dari Al-Quran, di dalam buku Ulumul Quran dikatakan bahwasanya Al-Quran itu adalah kalam Allah yang mengandung mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril, yang tertulis di dalam mushaf dan diriwayatkan secara mutawatir. Kemudian bagi orang yang membacanya akan bernilai ibadah. Sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari pengertian Al-Quran yang telah dibacakan tadi, maka ada beberapa poin yang perlu juga kita ketahui. Yang pertama ialah Al-Quran itu merupakan mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana nabi-nabi terdahulu yang juga memiliki mukjizat, seperti Nabi Musa alaihi salam yang memiliki mukjizat kemampuan ilmu sihir yang tinggi, karena memang pada saat itu ilmu sihir cukup dikagumi oleh orang banyak. Maka dari itu Allah memberikan kemampuan ilmu sihir bagi Nabi Musa alaihissalam, agar orang-orang yang memiliki ilmu sihir dapat ditaklukkan oleh ilmu sihir yang luar biasa yang dimiliki oleh Nabi Musa alaihissalam. Begitu juga dengan Nabi Isa alaihissalam. Pada masa Nabi Isa alaihissalam, perkembangan ilmu kedokteran, ilmu mengobati cukuplah berkembang pesat, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat atau kemampuan yang sangat luar biasa kepada Nabi Isa alaihissalam, yaitu kemampuan untuk mengobati orang lain. Tidak ada ubahnya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ilmu kesusastraan cukuplah berkembang pesat. Itu bisa terlihat dari syair-syair yang diciptakan oleh orang Arab. Maka turunlah Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengalahkan syair-syair tersebut, karena Al-Quran memiliki gaya bahasa yang sangat tinggi yang tidak akan mungkin bisa ditandingi oleh penyair-penyair hebat dari
orang-orang Arab. Sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita berbicara mukjizat, maka sesungguhnya mukjizat dari Al-Quran itu sampai sekarang masih bisa kita rasakan, yaitu Al-Quran tidak habis ditelan zaman. Al-Quran itu selalu relevan dengan zamannya. Al-Quran itu selalu up-to-date. Itu bisa dibuktikan bahwasanya umat Islam selalu mengembalikan setiap perkara, setiap permasalahan, setiap problematika kepada Al-Quran. Dan Al-Quran bisa menjawab segala perkara, segala permasalahan maupun segala problematika yang dihadapi oleh umat Islam. Ini menunjukkan bahwasanya Al-Quran itu tidak habis ditelan zaman. Akan tetapi Al-Quran itu selalu relevan dengan zaman, selalu up-to-date hingga nanti datang hari kiamat. Sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Quran itu sampai kepada kita adalah secara mutawatir, artinya diriwayatkan oleh orang banyak yang tidak mungkin orang banyak ini berdusta, yang tidak mungkin orang banyak ini berbohong. Inilah yang dimaksud dengan diriwayatkan secara mutawatir. Yang terakhir ialah Al-Quran itu apabila dibaca akan bernilaikan ibadah, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. La aqul alif lam mim harfun, walakin alif harfun wa lam harfun wa mim harfun. Yang artinya siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan semisalnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya alif lam mim itu bukan satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan hadis ini dapatlah kita ketahui bahwasanya bagi orang-orang yang membaca Al-Quran, jika dia membaca satu huruf maka akan mendatangkan satu kebaikan, dan satu kebaikan itu akan dilipat gandakan ganjarannya menjadi 10 kebaikan semisalnya. Maka dari itu ketika kita membaca alif lam mim, maka sesungguhnya kita telah mendapatkan 30 kebaikan atau 30 pahala. Sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mengetahui mengenai apa itu pengertian dari Al-Quran, maka kita masuk ke pembahasan inti kita, yaitu mengenai nuzulul Quran. Nuzulul Quran artinya ialah turunnya Al-Quran. Mengenai turunnya Al-Quran ini telah disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran, yaitu di dalam surah Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Yang artinya
bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Kemudian Allah juga telah menyampaikan mengenai hal turunnya Al-Quran itu di dalam surah Al-Qadr ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Yang artinya sesungguhnya kami telah menurunkannya, yaitu Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Kemudian Allah juga berfirman mengenai turunnya Al-Quran di dalam surah Al-Quran ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Yang artinya sesungguhnya kami telah menurunkannya pada malam yang diberkahi. Kemudian pada surah yang terakhir, yaitu Allah telah berfirman mengenai turunnya Al-Quran di dalam surah Al-Furqan ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzalal furqan. Yang artinya Maha suci Allah yang telah menurunkan Furqan atau nama lain dari Al-Quran. Sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada surah Al-Baqarah ayat 185, kemudian surah Al-Qadr ayat 1, dan surah Ad-Dukhan ayat 3, Allah menggunakan kalimat unzila dan anzala. Ini menunjukkan bahwasanya Al-Quran itu diturunkan secara keseluruhan atau sekaligus dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia. Ini menurut pendapat ulama-ulama tafsir. Turunnya Al-Quran dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia, yaitu pada bulan Ramadan di malam Lailatul Qadar. Mengenai kapan waktu dan tanggalnya, maka tidak ada satu orang pun yang mengetahui, sebagaimana kita tidak mengetahui kapan datangnya malam Lailatul Qadar. Yang mengetahuinya hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian pada surah Al-Furqan ayat 1, Allah tidak menggunakan kalimat unzila dan anzala, akan tetapi Allah menggunakan kalimat nazzala. Maka menurut pendapat ulama, Allah menggunakan kalimat nazzala karena Allah menurunkan Al-Quran dari langit dunia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara berangsur-angsur selama 22 tahun 2 bulan 20 hari. Sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berdasarkan pengertian nuzulul Quran yang terdapat di dalam surah Al-Baqarah ayat 185, surah Al-Qadr ayat 1, surah Ad-Dukhan ayat 3, dan surah Al-Furqan ayat 1, maka kita dapat menarik kesimpulan bahwasanya Al-Quran itu turun dalam 2 periode. Periode yang pertama ialah turunnya Al-Quran dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia secara keseluruhan atau sekaligus pada bulan Ramadan, tepatnya pada malam Lailatul Qadar. Kemudian Al-Quran turun pada periode kedua, yaitu turun dari langit dunia kepada Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam secara berangsur-angsur, yaitu pada tanggal 17 Ramadan. Sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu umat Islam yang memperingati nuzulul Quran pada malam 17 Ramadan, rujukannya ialah turunnya Al-Quran pada periode kedua. Maka dari itu tidaklah salah bagi umat Islam yang memperingati nuzulul Quran pada malam 17 Ramadan. Sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mengetahui apa itu nuzulul Quran, maka kita juga perlu mengetahui bagaimana kedudukan Al-Quran bagi umat Islam. Sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam para sahabat bisa bertanya mengenai suatu perkara yang tidak mereka ketahui kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad bisa langsung menjawabnya, maka berbeda situasinya ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah wafat. Maka umat Islam tidak bisa lagi bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk menggantikan perannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka hadirlah Al-Quran di tengah-tengah umat Islam. Kehadiran Al-Quran di tengah-tengah umat Islam adalah sebagai rujukan bagi umat Islam untuk menjawab segala permasalahan kehidupan umat Islam. Ketika ada permasalahan, ketika ada problematika yang tidak diketahui bagaimana memutuskannya, maka kembalikan kepada Al-Quran, karena Al-Quran adalah pedoman bagi umat Islam. Inilah kedudukan Al-Quran bagi umat Islam, yaitu sebagai pedoman dalam mengarungi kehidupan di dunia ini, sehingga umat Islam bisa selamat dan memperoleh kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitaballah wa sunnata rasulih." Yang artinya, aku tinggalkan kepada kamu dua perkara, yang mana jika kamu berpegang kepada dua perkara ini, maka kamu akan selamat. Dua perkara itu ialah kitab Allah, yaitu Al-Quran, dan sunnah Rasul. Sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan hadis ini, maka dapatlah kita ketahui barang siapa saja yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah Rasul, maka ia pasti mendapatkan keselamatan selamanya. Dia mendapatkan keselamatan, baik itu keselamatan di dunia maupun keselamatan di akhirat. Maka Al-Quran itu bagi umat Islam kedudukannya sangatlah penting, karena dengan berpegang teguh, dengan berpedoman kepada Al-Quran, maka dia akan mendatangkan keselamatan bagi kita baik di dunia maupun di akhirat kelak. Dan dengan berpegang teguh kepada Al-Quran, kita dapat mengarungi kehidupan ini sesuai dengan tuntunan agama Islam. Sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir yang perlu kita ketahui ialah fungsi dari Al-Quran. Fungsi dari Al-Quran kepada manusia ada tiga.
Yang pertama ialah sebagai petunjuk. Turunnya Al-Quran kepada manusia ialah sebagai petunjuk. Petunjuk kepada jalan kebenaran, petunjuk kepada hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai petunjuk dalam keselamatan, sehingga ketika kita selamat di dunia ini, kita akan memperoleh kebahagiaan di akhirat kelak. Sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa, jika mengambil petunjuk dari Al-Quran, maka yakinlah dia akan memperoleh keselamatan dan kebahagiaan baik di dunia dan di akhirat. Berbeda bagi orang-orang non-muslim, ketika mereka mengambil petunjuk dari Al-Quran namun mereka tidak meyakini akan isi Al-Quran, tidak beriman kepada isi dari Al-Quran, maka mereka hanya mendapatkan keselamatan atau kebahagiaan di dunia ini saja, karena mereka telah mengambil petunjuk dari Al-Quran. Namun di akhirat kelak mereka pasti mendapatkan balasan karena tidak mau meyakini isi dari Al-Quran, tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan fungsi Al-Quran yang kedua ialah sebagai penjelas dari petunjuk yang telah ada di dalam Al-Quran. Hadirnya Al-Quran bagi umat manusia ialah sebagai penjelas dari petunjuk-petunjuk yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti halnya di dalam surah Al-Baqarah ayat 2, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini, kata Allah, tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Kemudian pada ayat 3 dan ayat 4 Allah menjelaskan siapa saja orang-orang yang bertakwa itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Yang artinya orang-orang yang bertakwa itu adalah orang yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan salat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Kemudian mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin adanya akhirat. Inilah orang-orang yang bertakwa yang telah dijelaskan Allah setelah Allah memberikan petunjuk pada surah Al-Baqarah ayat 2 tadi. Sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun ketahuilah, penjelasan-penjelasan dari petunjuk yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan kita dapatkan kecuali jika kita mau mempelajari Al-Quran. Jadikanlah bacaan kita itu bukan hanya sekedar bacaan, akan tetapi lengkapilah bacaan itu dengan mau mempelajari Al-Quran, sehingga kita tahu bagaimana petunjuk yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bagaimana penjelasan dari petunjuk yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, fungsi dari Al-Quran yang terakhir, yaitu yang ketiga, ialah sebagai Al-Furqan atau pembeda. Dengan adanya pembeda ini, maka umat manusia dapat mengetahui mana yang hak dan mana yang batil,
mana yang halal dan mana yang haram, mana yang baik dan mana yang buruk. Dengan kita mengetahui mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal dan mana yang haram, mana yang baik dan mana yang buruk, maka kita tidak akan salah langkah lagi. Tentulah Allah menyuruh kita kepada yang hak, menyuruh kita kepada yang halal, menyuruh kita kepada yang baik. Maka dari itu, dengan diklasifikasikan Allah mana yang baik, mana yang buruk, mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal dan yang haram, maka kita tidak salah lagi dalam memilih, tidak ragu lagi dalam memilih. Tentulah kita harus memilih yang hak, kita memilih yang halal, kita memilih yang baik, karena itu semualah yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketiga fungsi Al-Quran ini dapat kita ketahui jika kita bukan hanya menjadikan Al-Quran itu sebagai bacaan, akan tetapi lengkapilah bacaan itu dengan mau mempelajari Al-Quran, sehingga kita bisa memanfaatkan fungsi-fungsi dari Al-Quran ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Sahabat Muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah tausiah yang dapat disampaikan pada kajian mingguan ini. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.